Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa dari bank-bank second liner. Yang pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBKP, keenam BNGA, dan ketujuh ARTO. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada BJTM yang di hari Selasa kemarin ditutup naik tipis 1,36% ke harga 740. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BJTM diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BJTM setelah breakdown dari 755, 4 hari kemudian dia membuat base dan tidak pernah turun dari 730. Low-nya sekarang ada di 730. Jadi kalau minggu ini Kamis atau Jumat BJTM membuat low baru atau tutup di bawah 730, potensinya ke arah 700 ya. Harusnya 730 ini dipertahankan kalau mau ke atas, dan bagusnya lagi kalau BJTM bisa kembali ke atas 750 ke atas resistennya ini. Tapi kalau saya lihat ya agak berat juga karena memang kekuatan juga belum ada, volume juga belum ada. Kalaupun minggu ini BJTM bisa kembali ke 755 ke atas resistennya, ya kemungkinan BJTM akan tektokan aja atau membuat base atau area konsolidasi di range harga supportnya 755, resistennya 780. Bisa seperti itu pergerakannya ya. Ya yang punya, yang kemarin dapat dividen nggak masalah, hold aja. Kalau dilihat dari histori sebelumnya, ya dividen ini ditutup bisa dalam waktu 1-2 bulan. Dividennya di 7 Mei dan ditutup di Oktober ya. Ini ada yang 4 bulan malah. Tapi di 2020 cuma 2 bulan ditutup. Ya skenario-nya seperti itu. Apakah bisa turun lebih dalam? Kalau sudah membuat base seperti ini, ya bisa jadi ini menjadi swing low BJTM. Ya mungkin swing low-nya itu ada. Kalau dilihat ya harusnya di 700 dia membuat swing low-nya. Kalau dengan tarikan dari Maret 2020 trend line-nya ya ditarik, ini ya 700 harusnya jadi swing low-nya. Tapi kalau dia bisa membuat swing low di 730 ya cukup bagus juga, bisa seperti ini nanti. Nah, kalau jebol 730 ya dia akan mengarah ke bawah. Dia bisa aja BJTM sideways terus di area sini nanti dia baru uji, baru breakout lagi. Bisa seperti itu skenario untuk BJTM ya. BJTM menurut saya juga masih aman, selama di atas 700 juga masih aman ya, dan penurunannya terburuknya paling ke 700 kemungkinan loh. Dan juga ya bisa aja sideways dulu di range harga supportnya 700 dan resistennya 755. Seperti itu untuk BJTM. Kita langsung saja ke saham kedua, ada BJBR yang di hari Selasa kemarin ditutup terkoreksi 1,12% ke harga 1320. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BJBR didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BJBR di area support ya, yang harusnya support 1290 sampai 1300 ini dipertahankan. Kalau dilihat dari volume, biasa aja ya. Ini volume kayaknya saat dia coba breakout tapi gagal dan turun lagi. Ya semoga aja 1-2 hari ke depan BJBR nggak breakdown dari 1300. Kalau breakdown, arah selanjutnya kalau dilihat histori sebelumnya bisa ke 1100 ya, arahnya 1100. Jadi perlu hati-hati kalau yang mau coba spekulasi buy, cut loss saja kalau BJBR ini tutup di bawah supportnya 1290. Dan target profit kalau beli di harga 1320, harga penutupan pada hari kemarin, targetnya ya ke terdekat dulu aja ya. Terdekatnya 1400, kalau itu mampu lewat ke resistance sideways-nya di 1460. Jadi 9% risk reward-nya
cut lossnya 4% aja biar 1:2 ya. Bapak Ibu bisa cut loss di 1260 itu dengan kondisi kerugian di 4,53% dan target profitnya 1450, sekitar 10%. Risk rewardnya masuk 1:2. Kalau tertarik boleh aja dan harus disiplin cut loss. Kalau nggak mau cut loss ya harus siap rugi waktu. Kemungkinan ya bisa dibawa sampai 1100 untuk BJBR ya. BJBR juga fundamentalnya cukup bagus. Kalau tertarik ya boleh-boleh aja. Kalau mau investasi di saham BJBR untuk sampai akhir tahun. Seperti itu untuk BJBR. Ya semoga aja BJBR nanti akan bergerak sideways. Kalau dilihat histori sebelumnya memang sudah jebol ya. Harusnya 1400 ini dipertahankan, tapi ternyata BJBR breakdown. Tapi breakdownnya ini ada EMA 200. Jadi seperti itu untuk BJBR. Ya semoga aja BJBR tetap mempertahankan supportnya di 1290. Seperti itu untuk BJBR. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada BRIS yang ditutup naik 5,11% ke harga 1850. Kalau dilihat transaksi asing net buy yang cukup signifikan ya. Kalau dilihat dari broker summary-nya BRIS diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BRIS sempat coba breakout EMA 200 namun tutupnya pas di EMA 200 dan membuat candle bullish engulfing. Jadi potensinya harusnya besok BRIS bisa melanjutkan kenaikan menguji 2000 ya, menguji 2000. Dan kalau 2000 itu dilewati arahnya akan ke resistennya 2230. Jadi potensi bagus juga untuk BRIS karena volume meningkat ya. Semoga ini memberikan sinyal yang bagus dan BRIS bisa minimal ya hari besok itu tutupnya di 1940 bagus. Jadi bisa lanjut naik. Dan apakah bisa spekulasi buy ya? Kalau Bapak Ibu mau spekulasi buy ya cut loss saja dari low-nya. Misalnya low-nya sekarang ada di 1750 ya, Bapak Ibu mau cut loss berapa persen dari 1750, misalnya di 2% aja ya cut lossnya di 1710 atau 1725. Nih disesuaikan aja bagaimana strateginya karena potensi arah BRIS akan ke atas ya. Semoga aja ini nggak sinyal yang fake tapi sinyal yang mengkonfirmasi untuk BRIS lanjut naik dan bisa sampai 2230. Seperti itu untuk BRIS juga sudah di area kritikalnya karena di situ ada EMA 200 yang harusnya memang besok atau minggu ini di hari Jumat terakhir BRIS bisa tutup di atas EMA 200-nya biar lebih aman. Kalau dilihat dengan kondisi sekarang ya harusnya BRIS sudah saatnya rebound ya, rebound terbatas lah kalaupun nggak mampu lanjut lebih tinggi. Jadi seperti itu untuk BRIS. Indikator MACD juga di area overshot masih membentuk dead cross, bercat di bawah 0 makin tipis, volume meningkat ya. Semoga aja ini menjadi sinyal BRIS melanjutkan kenaikan bisa sampai 2230. Seperti itu untuk BRIS. Kita langsung saja ke saham keempat, ada Agro yang di hari Selasa kemarin ditutup naik 4,34% ke harga 840. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya Agro diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Agro ini analisa saya sebelumnya ya, dia membentuk pola Pauline wedge dan Selasa kemarin candlenya ya membentuk pola bullish engulfing dengan volume. Sayangnya Agro cuman menguji trendline Pauline wedge-nya ini dan turun lagi. Ya harusnya Kamis kalau Agro memang mau mengarah ke atas, Kamis harus tutup di atas 875. Jadi ke sana harus naik sekitar 35 poin. Jadi ya harus naik 4% ya. Semoga aja bisa, atau ini hanya rebound terbatas tapi untuk melanjutkan penurunan. Bisa juga seperti itu. Apakah bisa spekulasi buy dengan kondisi seperti ini?
cut loss-nya cukup dalam kalau Bapak Ibu. Nah, cut loss-nya ya EMA 200. Ya kalau Bapak Ibu nggak mau, ini kan agak nanggung. Ini juga ada trend line, ini juga ada EMA 200. Harga sekarang bisa dikatakan harga tanggung walaupun ada potensi rebound, tapi cut loss-nya cukup dalam ya. Nih di 10%, cut loss-nya di 740, di bawah EMA 200-nya. Kalau Bapak Ibu tertarik, ya masuk. Kalau targetnya nggak ke sini, ya targetnya kan Agro harus confirm breakout ini dulu 875. Memang kalau risk rewardnya seperti ini, cut loss-nya di 745 sekitar 10% dan target profit di 980, 975, risk rewardnya masuk 1:1,5. Tapi kan Agro harus breakout ini dulu kalau mau ke atas. Jadi ya semoga aja minggu ini Kamis atau Jumat Agro bisa tutup di atas 875 agar bisa sampai 980 ya. Yang mau spekulasi buy disesuaikan aja bagaimana strateginya. Kalau mau cut loss mepet juga nggak masalah ya. Misalnya Agro kembali membuat candle merah ya cut loss saja boleh atau disesuaikan ya. Dan ini disclaimer on, keputusan di tangan masing-masing. Kalau dilihat dari indikator MACD, garis biru yang mulai menyempit, bar chart di bawah 0 juga makin tipis, volume meningkat, harusnya lanjut. Jadi 1-2 hari ke depan Agro maksimal Jumat harus tutup di atas 875. Seperti itu untuk Agro. Kita langsung saja ke saham kelima. Ada BBKP yang ditutup naik tipis 1,98% ke harga 412. Kalau dilihat transaksi asing terus net buy. Bahkan dari minggu lalu net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBKP biasa aja ya, antara akumulasi dan distribusi nggak ada yang terlihat signifikan perbedaannya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBKP sepertinya mau mempertahankan supportnya EMA 200-nya karena ini pelan-pelan naik. Jadi peluang BBKP harusnya melanjutkan kenaikan karena volume meningkat dan indikator MACD mulai menyempit di area oversold. Bar chart di bawah 0 juga makin tipis. Jadi arah selanjutnya BBKP harus bisa tutup di atas 424 agar bisa melanjutkan ke 450 karena ya ini bisa dikatakan base juga ya. Dia membuat base di area ini. Nanti apakah mampu breakout? 420 kalau gagal breakout ya dia akan ke bawah lagi ke supportnya di 400. Nah akan tektokan di area ini. Kalau dari supportnya 400 ke 420 ya lumayan 4%. Kalau Bapak Ibu kemarin beli di bawah, sekarang udah profit kan. Kemarin bisa take profit nih di atas 5% dalam 5 hari ya besar. Jadi seperti itu. Apakah bisa spekulasi buy? Ini kan harga di pertengahan range sideway-nya ya. Kalau Bapak Ibu mau coba cut loss saja kalau turun dari EMA 200-nya 5%. Target profitnya ya kalau Bapak Ibu baru beli di harga sekarang ya risk rewardnya harus minimal 1:1 ya. Jadi target profitnya di 450. Memang ke situ ada prosesnya, mungkin nggak dalam 1 hari. Kemungkinan ada, cuman kecil. Ya sabar aja. Kalau Bapak Ibu tipe swing trader, ya kalau mau beli di harga sekarang bisa cut loss saja. Kalau turun dari 400 bisa cut loss di 390 dengan kerugian di 5,79% dan target profitnya 450. Potensi keuntungan di 9%. Ya hold aja selama di area trading plan. Bisa seperti itu untuk BBKP. Dan ini disclaimer on, keputusan di tangan masing-masing. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada BNGA yang di hari Selasa kemarin ditutup terkoreksi tipis 1% ke harga 965. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya BNGA biasa aja ya, walaupun ada JP yang distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BNGA ya kemungkinan BNGA akan bergerak di range harga ini aja. Supportnya 950, resistennya 990. Karena bisa dikatakan BNGA sudah membentuk nih higher low barunya di 1100. Ya bisa aja nanti dia membentuk higher low baru lagi di 1000 sampai 1015. Tapi kalau dengan kondisi seperti ini, terlihat juga pernah satu kali 21 Mei dia gagal breakout 990. Ya bisa aja BNGA akan bergerak sideways dulu di range harga ini. Ya mungkin 1 minggu ke depan masih bergerak di area range sideways-nya ini di
supportnya 950 dan resistennya 990. Tapi bagus lagi kalau bisa breakout. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ya kalau Bapak Ibu mau buy ya cut loss saja kalau BNGA turun dari 950 dan target profit 990. Nih risk rewardnya kalau dihitung profitnya di 2,83%, cut lossnya 940 sekitar 2,4%. Ya risk rewardnya masuk, kalau Bapak Ibu tertarik ya boleh-boleh aja ya. Kecil aja nih, profitnya sekitar 2,5%. Jadi seperti itu. Kalau dilihat dari indikator MACD, memang garis biru mulai menyempit lagi. Bar chart di bawah 0 juga makin tipis. Sayangnya memang volume belum muncul dan volume malah besar saat koreksi. Dan saat naik ini 2 hari volume kecil. Jadi kalau dengan kondisi seperti ini ya menurut saya potensinya malah BNGA turun dulu ke 950. Jadi seperti itu untuk BNGA, asalkan bertahan di atas 950 masih aman, hold aja terus. Karena kalau BNGA ini turun dari 950 akan mengarah ke 920 menguji EMA 200-nya. Bagi Bapak Ibu yang nggak mau cut loss ya harus siap kalau dibawa BNGA sampai 920. Seperti itu untuk BNGA. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada Arto yang di hari Selasa kemarin naik tinggi ya, 9,62% ke harga 11.675. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Arto diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Arto seperti analisa saya minggu lalu ya, Arto hari Senin harus breakout EMA 200-nya agar bisa lanjut naik. Dan ternyata memang hari Senin dia breakout dan melanjutkan kenaikan. Dan akhirnya hari Selasa kemarin mematahkan trendline downtrendnya ini ya, higher low barunya ini, dan mengarah ke 11.675. Pas di resistennya tutup dengan volume yang signifikan besarnya. Dan dilihat indikator MACD yang sangat tajam mengarah ke atas, bar chart di atas 0 juga terbentuk, harusnya bisa lanjut. Dan arah selanjutnya Arto ke 14.000 target saya. Memang analisa saya minggu lalu saya bilang ya kemungkinan besar akan turun dulu. Ternyata analisa saya salah ya, langsung rebound. Ya kalau Bapak Ibu yang nunggu di bawah ya ketinggalan. Saya juga ada nunggu Arto di bawah, tapi ya namanya trading nggak selalu bisa sesuai analisa ya. Jadi saya juga ketinggalan karena melihat dua candle ini yang kurang bagus. Memang kuncinya di hari Senin. Kalau ditarik buy di harga sekarang kan cukup dalam cut lossnya nih 10%. Kalau di saham-saham seperti ini resiko cut loss di 10% saya nggak mau. Saya itu maksimal 5-6% cut lossnya. Jadi ya saya akan tunggu nggak kejemput ya, dia rebound dulu. Jadi ya seperti itu namanya trading. Nggak selalu benar. Tapi kalau misalnya saya ngejar harga, iya kalau rebound. Kalau nggak sesuai rebound, dia malah turun dulu dan breakdown, saya ruginya lebih banyak. Jadi seperti itu dalam trading. Bagi yang mau kejar harga, buy di harga penutupan sebelumnya di hari Jumat, ya resikonya cut loss-nya lebih dalam, tapi keuntungannya ya dibawa naik. Yang beli di bawah, nunggu di bawah, resiko lebih kecil, tapi ya kerugiannya ketinggalan kalau ternyata langsung rebound. Ya seperti itulah namanya trading ya. Jadi seperti itu. Nah bagi Bapak Ibu ya sesuaikan. Atau Bapak Ibu yang pemula ya boleh cobalah. Kalau mau beli di harga penutupan, beli nawar, ya dicoba semua aja. Yang mana yang cocok dan kira-kira yang mana yang ternyata lebih menghasilkan profit. Apakah dengan strategi Bapak Ibu nunggu atau nawar, atau Bapak Ibu beli atau hajar aja di harga sesuai harga penutupan. Ya bisa seperti itu. Makanya setiap trading harus dicatat, ini saham yang belinya ngejar harga, ini sahamnya yang nunggu. Nah, diakumulasi setiap bulan. Mana yang lebih menghasilkan profit atau mana yang kerugiannya lebih kecil ya. Itu aja yang dipakai ya. Makanya trading memang nggak bisa 1-2 hari, butuh waktu minimal 1 tahun ya. Itu juga harus back test terus mana strateginya, mana yang cocok kan. Menurut saya juga biasanya di atas 1 tahun baru mengerti atau baca. Walaupun sudah lama juga trading, belum tentu juga sesuai analisa ya. Karena market ini nggak susah ditebak ya.
kita analisa. Tapi kalau Bapak Ibu yang sudah mulai disiplin cut loss, trading plan-nya mulai bagus, ya harusnya minimal ya loss-nya lebih kecil lah daripada yang sembarangan beli ya, cuman ngejar harga yang modal feeling doang ya. Analisanya seperti itu aja untuk Arto. Arah selanjutnya 14.000, semoga ini lanjut naik dan gak false breakout. Kalau confirm breakout ya arahnya 14.000. Tapi kalau gagal breakout 11.675 ini, Arto akan ke bawah lagi ke 960 karena ini Arto sudah sideways dari Februari 2021. Jadi sudah 3 bulan sideways. Apakah Arto akan mengakhiri masa konsolidasinya dengan breakout resisten? Ya kita lihat 1-2 hari ke depan. Semoga aja kalau udah lihat dengan sinyal seperti ini harusnya mampu breakout untuk Arto. Bagi Bapak Ibu yang punya dari bawah tetap hold aja atau pasang trailing stop. Kalau Arto ini tutup di bawah 11.675 mending take profit aja ya. Misalnya Arto ini tutup di bawah 11.675 take profit aja menurut saya karena potensinya ke bawah. Kalau Bapak Ibu yang berharap bisa aja besoknya rebound, ya bisa, tapi resikonya bisa aja besoknya melanjutkan penurunan ya. Jadi disesuaikan masing-masing. Kalau saya kalau sudah candle merah apalagi tutup di bawah resisten, saya akan take profit. Kalau nggak mau take profit semua ya take profit setengahnya aja dulu. Yang setengahnya biarin aja. Kalau ternyata ke bawah ya buyback lagi di bawah. Bisa seperti itu ya. Jadi seperti itu untuk Arto ya. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya. Kalau tertarik, bisa DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Nanti akan free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.